Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 28 Juli sampai 3 Agustus 2025. Berita kami awali dengan sekilas informasi tentang KRI Sultan Hasanuddin 366. KRI Sultan Hasanuddin 366 merupakan kapal perang jenis korvet yang saat ini bergabung dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada II. Kapal ini merupakan salah satu alutsista modern buatan luar negeri yang dibekali dengan kemampuan manuver, deteksi permukaan bawah laut dan udara. Sebagai bagian dari kelas Sigma yang sudah terbukti handal dalam berbagai operasi berskala nasional maupun internasional, KRI Sultan Hasanuddin juga kerap terlibat dalam misi-misi multinasional seperti PBB dan latihan bersama dengan negara sahabat. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, bersama saya, Serda Shalma, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Kapal perang Republik Indonesia passing exercise dengan gugus tempur Kerajaan Inggris. 5 unsur TNI Angkatan Laut yang dipimpin dan Guspula Koarmada III melaksanakan passing exercise atau PASEC dan pengamanan terhadap UK Carrier Strike Group atau CSG di perairan barat daya Pulau Buru pada Kamis 31 Juli 2025. Kegiatan melibatkan KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI Frans KI Siepo 368, KRI Kapak 625, KRI Hampala 880, dan pesawat CN-235 TNI Angkatan Laut, serta unsur CSG seperti HMS Prince of Wales dan kapal pendukung lainnya. Latihan meliputi komunikasi, simple maneuvering, auto exercise, dan Faroe Pass. PASEC ini memperkuat diplomasi pertahanan dan kerjasama maritim internasional sekaligus menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut menjaga keamanan laut nasional di jalur strategis ALKI 3. Pangkoarmada RI pimpin apel gelar pasukan latihan kesiapsiagaan operasi tahun anggaran 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin apel gelar pasukan latihan kesiapsiagaan operasi atau LKO TNI Angkatan Laut tahun 2025 di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya pada Senin 28 Juli 2025. Latihan yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 31 Juli ini melibatkan unsur laut dan udara seperti KRI dan RHIB, serta dukungan personel dari Dislambair, Pus Penerbal, Lantamal 5, KPLP, Basarnas, dan Polairut Polda Jawa Timur dengan skenario penanganan darurat kebakaran kapal penumpang. Pangkoarmada RI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan terpadu, respon cepat, dan sinergi antar instansi guna menjamin keamanan laut nasional. Penerimaan kontingen Koarmada RI resmi dibubarkan usai Poral Wilbar tahun 2025. Pekan Olahraga Angkatan Laut Wilayah Barat atau Poral Wilbar 2025 resmi ditutup dengan pembubaran kontingen Koarmada RI oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Dalam amanatnya, Pangkoarmada RI mengapresiasi dedikasi dan kerja keras kontingen sejak tahap persiapan hingga kompetisi serta menyampaikan rasa bangga atas 3 medali emas dan posisi runner-up yang tetap menunjukkan Koarmada RI sebagai kekuatan kompetitif di ajang olahraga TNI Angkatan Laut, serta menegaskan bahwa capaian ini adalah refleksi kualitas pembinaan yang harus terus ditingkatkan, serta semangat juang prajurit Jalasena yang tidak pernah padam. Pangkoarmada RI pimpin pembukaan latihan pencarian dan penyelamatan 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin pembukaan latihan pencarian dan penyelamatan atau SAR 2025 secara virtual dari Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025 yang diikuti Pangkoarmada III serta dan Lantamal 9 Ambon. Dalam arahannya, Pangkoarmada RI menegaskan pentingnya dukungan penuh Koarmada RI terhadap Basarnas serta kesiapan Koarmada III dalam menyusun operasi yang terintegrasi. Latihan ini menekankan koordinasi lintas unsur dan keselamatan personel dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Pangkoarmada RI pimpin sertijab 4 pejabat Koarmada RI.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin setijab 4 pejabat Koarmada RI di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada RI Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025, meliputi Kepala Dinas Penerangan, Kepala Dinas Administrasi Personel, Kepala Dinas Material dan Pembekalan, dan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada RI. Pangkoarmada RI dalam sambutannya menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kinerja. Turut menyampaikan apresiasi terhadap pejabat lama atas dedikasinya, serta berharap pejabat baru dapat menjawab kepercayaan dan loyalitas, profesionalisme dan prestasi yang lebih baik. Koarmada RI siagakan jajaran hadapi peringatan dini tsunami. Koarmada RI bergerak cepat merespon peringatan dini tsunami dari BMKG akibat gempa 8,6 skala Richter di Tenggara Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 dengan menyiagakan jajaran di wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Utara. Posko tanggap darurat didirikan, alutsista dikerahkan, serta evakuasi dan komunikasi sosial dilakukan bersama BPBD, Basarnas, dan instansi terkait. KRI dan Satuan Tugas Laut memantau kondisi di titik rawan, termasuk Manokwari, Biak, dan Raja Ampat. Meski BMKG menyatakan kondisi aman, Koarmada RI tetap siaga penuh sesuai arahan Kasal, sebagai bentuk komitmen menjaga keselamatan masyarakat maritim. Tingkatkan keimanan. Prajurit dan PNS Mako Koarmada RI laksanakan Kausri Agama. Prajurit dan PNS Mako Koarmada RI melaksanakan Kausri Agama Islam secara rutin di Masjid Al-Mutakin, Mako Koarmada RI Jakarta pada Kamis 30 Juli 2025 sebagai sarana meningkatkan keimanan dan pembinaan mental spiritual. Dalam ceramah bertema selalu menjaga kesehatan, Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SCMM menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tanggung jawab terhadap keluarga, satuan, dan negara. Dalam tauziah, Kepala Staf Koarmada RI mengajak personel meneladani pola hidup sehat Rasulullah SAW sebagai bekal terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh dan beriman. Pangkoarmada RI, olahraga bersama dan tinjau Al-Satri OJT Paja AAL Angkatan 70 dan 71. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM melaksanakan olahraga bersama sekaligus meninjau kesiapan alat kesatrian atau Al-Satri untuk mendukung pelaksanaan on-job training atau OJT Perwira Remaja AAL Angkatan 70 dan 71 di kolam renang Tirto Sagoro 01 Kolat Armada RI Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025. Peninjauan fasilitas ini menegaskan komitmen pimpinan dalam menciptakan lingkungan pelatihan yang aman dan layak bagi para calon pemimpin TNI Angkatan Laut masa depan. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda, Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Seva, Jaya Mahe.